Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Ustadz Andi Zulfikar, MSI, MHUM, AWP, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha yang telah saya ciptakan bersama teman-teman sekelompok. Ya, sebelumnya perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zulkifli Sufyan dengan NIM 3030012063. Kemudian Saudara Ibrahim Nur Khair dengan NIM 3030012035. Kemudian Saudari Anis Adilah dengan NIM 3030012062. Dan Saudara Ahmad Farhan S dengan NIM 3030012065, di mana kami akan mempresentasikan proposal usaha yang telah kami ciptakan bersama-sama sebagai penyelesaian tugas dalam mata kuliah kewirausahaan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat Kampus Akademik UIN Alauddin Makassar. Baik teman-teman sekalian, sebagai latar belakang, bisnis kuliner adalah jenis usaha yang bergerak di bidang makanan dan bisa jadi ladang cuan yang bisa membalikan modal dengan cepat. Pasalnya, semua orang butuh makan dan orang Indonesia juga doyan dengan kulineran. Tidak heran bila usaha atau bisnis kuliner selalu tumbuh dan berkembang karena menjanjikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Jadi, kamu bisa mencari tahu cara memulai usaha kuliner kecil-kecilan maupun berskala besar. Itulah mengapa kami muncul ide, yaitu dengan membuat usaha kue kembang goyang. Kue kembang goyang adalah salah satu kue tradisional khas Betawi. Nama kembang goyang sendiri berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga atau kembang dan proses membuatnya yang digoyang-goyang hingga adonan terlepas dari cetakan. Nah, makanan ringan ini sudah lumayan dikenal. Nah, tidak hanya orang Betawi di Jakarta, tetapi orang-orang di luar daerah Jakarta pun ada. Jadi sudah tersebar luas. Bahkan kue renyah ini terinspirasi dari perhiasan yang dijadikan hiasan sanggul atau konde para pengantin Jawa, karena bunga yang dipasang di sanggul itu bergerak-gerak atau bergoyang, maka terlihat cantik. Baik, itu yang menjadi latar belakangnya dari penjelasan saya. Kemudian saya serahkan penjelasan berikutnya kepada Saudari Anis Adilah. Kepadanya dipersilahkan. Misi dan tujuan usaha. Isinya menjadi perusahaan kue kembang goyang yang menyediakan menu lezat, halal, berkualitas tinggi dan bergengsi, memenuhi kebutuhan masyarakat akan jajanan yang menyenangkan dan membuat suasana hati lebih baik. Misinya selalu berinovasi untuk menghadirkan kue kembang goyang yang unik dan berbeda dengan pesaing. Bekerja sama dengan penyuplai bahan baku yang memiliki kualitas terbaik serta terjamin halal, memiliki karyawan terbaik berdasarkan kemampuan dan kinerjanya, menjalin hubungan baik berlandaskan kekeluargaan dengan karyawan karena karyawan merupakan aset terpenting dalam perusahaan, selalu menjaga hubungan dengan komunikasi yang baik dengan pelanggan, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru, mengedepankan etika yang baik serta sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Tujuan usaha dari pembuatan kue kembang goyang ini adalah: yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang pembuatan kuliner. Yang kedua, menambah wawasan atau mengetahui tentang pembuatan kuliner. Yang ketiga, sebagai bentuk pembelajaran dan berwirausahaan. Profil usaha. Nama usaha kuliner atau cemilan ini diberi nama kue kembang goyang.
Jenis usaha kue kembang goyang ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner khas Betawi dan diproduksi secara rumahan. Lokasi usaha, lokasinya dan toko berada di perumahan Citraland Goa dan dapat dipesan secara online melalui media sosial. Struktur usaha pemilik Ahmad Farhan S, pelaksanaan operasional bagian produksi Ahmad Farhan S, bagian pengemasan Anis Adila, bagian distribusi Ibrahim Nur Khair, penjaga toko Muhammad Zulkifli Sofyan. Aspek pasar dan pemasaran. Bawang pemasaran, marketing, produk kuliner kue kembang goyang yaitu kuliner yang menggunakan berupa beberapa jenis tepung, gula pasir, air santan, telur, garam halus, vanili bubuk, dan wijen. Kue kembang goyang ini cukup sederhana dalam pembuatannya. Kue kembang goyang dijual seharga Rp15.000. Lokasi kue kembang goyang berada di Perum Citraland Goa. Segmen pemasaran penjualan produknya adalah masyarakat setempat dan menggunakan sosial media. Analisis pesaing usaha. Pertama, kekuatan cita rasa produk yang khas yang bisa menarik cita rasa pembeli. Kedua, kelemahan membutuhkan tenaga kerja yang mampu membuat rasa khas enak dan lezat tentunya. Yang ketiga, peluang bahan yang digunakan sangat mudah didapat. Keempat, ancaman kurang peminat selain dari hari-hari besar. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Bahan-bahan produksi: 150 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, 100 gram gula pasir, 400 ml air santan, 2 butir telur, 1/2 sendok garam halus, 1/2 sendok vanila bubuk, 50 gram biji wijen. Kegiatan produksi untuk membuat kue kembang goyang sampai dengan siap untuk dipasarkan yaitu sebagai berikut. Pertama, kocok telur dan gula hingga larut dan tercampur rata. Kedua, masukkan garam, vanili dan tepung sedikit demi sedikit hingga habis. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak bergerendil dan menjadi adonan kental. Masukkan biji wijen ke dalam adonan, aduk rata. 3. Panaskan minyak dengan api sedang. Usahakan banyak hingga kembang goyang bisa tenggelam. Yang keempat, siapkan cetakan. Celupkan ke minyak dulu, kemudian celupkan ke adonan hingga hampir penuh dan masukkan ke dalam minyak panas. Goyang-goyang hingga terlepas dan cetakan kecoklatan, angkat dan tiriskan. Adapun di bagian aspek keuangan, biaya-biaya yang akan dibutuhkan, yang pertama biaya tetap, di antaranya timbangan sebanyak 1 buah seharga Rp585.000, baskom sebanyak 3 buah seharga Rp16.000, wajan sebanyak 2 buah seharga Rp70.000, cetakan kue kembang goyang sebanyak 5 buah seharga Rp35.000, kompor sebanyak 2 buah seharga Rp1.315.000, dan terakhir sendok sebanyak 12 lusin seharga Rp46.000. Adapun biaya variabel yang kami butuhkan diantaranya tepung terigu sebanyak 10 kg seharga Rp13.000, tepung tapioka sebanyak 10 kg seharga Rp9.500, tepung beras sebanyak 10 kg seharga Rp9.000, gula pasir sebanyak 10 kg seharga Rp14.500, air santan sebanyak 50 buah seharga Rp4.000, butir telur sebanyak 4 rak seharga Rp45.000, garam halus 2 kg seharga Rp15.000, vanili bubuk sebanyak 1 kg seharga Rp136.000, dan yang terakhir biji wijen sebanyak 1 kg seharga Rp42.500. Jadi total
dari biaya variabel yaitu 1.408.500. Adapun total keduanya yaitu biaya tetap dan biaya variabel yaitu yaitu 3.622.500. Diperkirakan setiap hari kami menjual kue kembang goyang sebanyak kurang lebih 12 bungkus, maka sebulan yang terjual dikalikan sekitar 12 bungkus kali 15.000, maka hasil dalam sehari yaitu 180.000. Maka 180.000 kami kalikan ke dalam 30 hari, yang totalnya dalam sebulan yaitu 5.400.000. Total pendapatan kotor yaitu 5.400.000. Pendapatan bersih selama sebulan yaitu 5.400.000 dikurang 3.622.000 yaitu 1.777.500. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam bulan pertama penjualan sudah balik modal awal dan ditambah dengan keuntungan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf mungkin ada salah kata, dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.